Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atika dengan NIM akhir 012 dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan tugas video UTS mengenai rangkuman materi dari ilmu penyakit tanaman dengan dosen pengampu Dr. Anton Muhibidin SPMP. Nah, yang materi pertama yaitu pada perkembangan penyakit, di mana perkembangan penyakit ini pada tanaman dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu patogen yang virulen, inang, dan juga kondisi pada lingkungan. Interaksi dari ketiga faktor dalam perkembangan penyakit ini yang disebut dengan segitiga penyakit, yang dimana setiap komponennya menggambarkan secara proporsional satu komponen dari penyakit jika salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak mendukung dari pertumbuhan atau penyerangan penyakit, maka penyerangan dari patogen tersebut tidak akan terjadi. Nah, di sini terdapat ringkasan materi dari tahapan proses infeksi yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase penetrasi, fase prepenetrasi, fase penetrasi, dan fase postpenetrasi. Di mana pada fase prepenetrasi yaitu terdapat inokulasi, perkecambahan spora, dan pertumbuhan tabung kecambah, serta pembentukan apresoria. Lalu pada fase penetrasi pada fase penetrasi yaitu terdapat penetrasi pada inang. Lalu pada fase postpenetrasi yaitu terdapat kolonisasi pada inang, gejala awal pada inang, sporulasi dan atau pemecahan spora, dan matinya koloni, di mana dari tahapan proses infeksi tersebut dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa inkubasi, masa generasi, dan masa infeksi. Pada masa inkubasi itu yaitu termasuk inokulasi, perkecambahan spora, pertumbuhan tabung kecambah, pembentukan apresora, penetrasi pada inang, gejala awal pada inang, dan sporulasi atau pemecahan spora. Demikian juga pada waktu generasi. Namun pada waktu generasi ini juga ditambah pada proses matinya koloni. Sedangkan pada masa infeksi yaitu hanya pada gejala awal pada inang, sporulasi atau pemecahan spora, dan matinya koloni. Lalu tahapan infeksi saya sebutkan tadi dibagi menjadi 5, yaitu inokulasi, penetrasi, infeksi, invasi, dan penyebaran, di mana yang pertama yaitu terjadinya inokulasi, yaitu terjadinya kontak antara patogen dengan inangnya. Hal tersebut dapat terbawa oleh faktor lingkungan antara lain angin, udara, air, maupun tanah atau media tanam. Dari faktor lingkungan ini disebut mempengaruhi karena jika dari media tanam itu sendiri terdapat penyakit atau patogen yang menyerang pada bagian akar tanaman, maka dari itu patogen akan berdiam atau istirahat di dalam tanaman. Sedangkan jika tanah tersebut terdapat inang yang virulen lagi, maka patogen tersebut dapat menyerang. Demikian juga pada alat-alat pertanian yang tidak steril atau bekas dari digunakannya pada tanaman yang sakit terdahulu, maka patogen penyakit dapat terbawa oleh alat-alat pertanian tersebut. Lalu pada penetrasi, yaitu patogen melakukan perkecambahan untuk penetrasi baik secara langsung dengan menembus dinding sel tanaman maupun melalui luka atau lubang bagian tubuh tanaman. Nah, di sini penetrasi ini setelah patogen tersebut
menempel atau terjadi kontak antara patogen dan tanaman, maka patogen tersebut akan melakukan penetrasi, di mana patogen tersebut berusaha untuk masuk ke dalam tubuh tanaman. Nah, masuknya tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung di sini yaitu jika tanaman tersebut memiliki luka ataupun ataupun lubang alami seperti stomata ataupun lubang-lubang alami pada tanaman, maka patogen tersebut dapat secara langsung masuk ke dalam celah tersebut. Sedangkan patogen tersebut dapat masuk secara mekanik secara kimiawi dengan bantuan enzim ataupun zat-zat kimia yang dimiliki oleh patogen yang digunakan untuk melunakkan dinding sel pada tanaman, sehingga dinding sel tersebut akan melunak dan memudahkan patogen untuk masuk ke dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya infeksi, di mana merupakan kolonisasi pada inang dan pengenalan sifat permukaan tumbuhan inang sehingga dapat menginfeksi. Lalu selanjutnya yaitu invasi, penyebaran patogen ke dalam tubuh tanaman dan reproduksi patogen di dalam tanaman. Nah, di invasi ini setelah tanaman tersebut bisa masuk ke dalam dinding sel tanaman, maka tanaman tersebut akan melakukan invasi, di mana patogen tersebut akan mencari atau tumbuh di dalam jaringan tanaman dan melakukan invasi atau penyebaran ke jaringan-jaringan tanaman lainnya, sehingga pertumbuhan dan penyerangannya semakin luas ke dalam tanaman tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir penyebaran, di mana penyebaran patogen melalui faktor abiotik dan biotik sehingga menginfeksi tanaman lainnya dalam jangkauan yang lebih luas. Nah, di invasi tadi itu sendiri dalam satu tanaman inang, sedangkan penyebaran ini dapat menyerang atau menyebar ke tanaman lainnya. Penyebaran ini dapat melalui faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik itu sendiri seperti alat-alat pertanian, air, tanah, angin, sedangkan biotik itu dapat dilakukan penyebaran melalui manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu materi kedua mengenai cara patogen menyerang inang. Nah, cara patogen menyerang inang ini dapat dilihat pada ringkasan yang telah dibuat. Dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu mekanis dan kimia. Secara mekanis yaitu dapat dilakukan oleh semua nematoda, beberapa jamur, dan semua tanaman terserang. Sedangkan kimia ini dapat dibantu oleh beberapa senyawa kimia, yaitu berupa enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Pada enzim dapat melalui dinding sel dan dalam sel, sedangkan toksin melalui patotoksin, fitotoksin, dan fitotoksin. Sedangkan zat tumbuh yaitu dapat mempengaruhi oleh auksin, gibrelin, sitokinin, dan etilen, serta polisakarida melalui lapisan lendir. Nah, secara mekanis sendiri, penyerangan menggunakan ini hanya ditemukan pada beberapa spesies jamur, seluruh tumbuhan tinggi parasit, serta nematoda, di mana penyerangannya menggunakan cara mekanis dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh patogen untuk melunakkan dinding sel, yang berguna untuk memudahkan masuknya ke dalam jaringan tanaman, di mana sebelum penetrasi maka patogen melekat pada permukaan tubuh, lalu hifa dan radikel membentuk aperosirum, lalu terbentuknya pasak penetrasi yang memanjang masuk ke dalam lapisan kutikula dan dinding sel. Untuk melunakkan dinding sel maka dibantu oleh sekresi enzim. Namun jika patogen yang menyerang tersebut berupa nematoda, maka penetrasi mengadakan dengan memasukkan alat stiletnya.
Dengan cara kimia, substansi kimiawi yang dihasilkan oleh patogen dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang telah saya sebutkan tadi, yaitu enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Keempatnya memiliki peran yang berbeda untuk kerusakan inang. Patogen, kecuali patogen virus dan viroid, mampu untuk memproduksi enzim, zat tumbuh, polisakarida, dan mungkin toksin, namun dapat mempengaruhi inang dalam membentuk substansi kimia tertentu. Secara umum, enzim dari patogen berperan dalam upaya memecahkan struktur komponen sel inang, merusak substansi makanan dalam sel, dan merusak fungsi protoplasma. Toksin sendiri berpengaruh terhadap fungsi protoplas, mengubah permeabilitas dan fungsi membran sel, sedangkan zat tumbuh mempengaruhi fungsi hormonal sel dalam hal meningkatkan atau mengurangi kemampuan membelah dan membesarnya sel, sedangkan pada polisakarida nampaknya hanya berperan pasif dalam penyakit vaskuler yang berkaitan dengan translokasi air dalam inang, dan ada kemungkinan juga polisakarida ini bersifat toksik terhadap sel tumbuhan. Nah, ini cara kimia yang telah saya sebutkan tadi berupa enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Dalam enzim terdapat beberapa enzim yang bekerja untuk menyerang pada beberapa lapisan tanaman, yaitu lapisan lilin, kutin, pektin, selulose, lignin, degradasi enzimatik substansi dalam sel tumbuhan. Sedangkan toksin yaitu prototoksin, fitotoksin, dan fitotoksin. Sedangkan zat tumbuh yaitu auksin, gibrelin, dan sitokinin. Sedangkan pada polisakarida berupa substansi lendir yang menyelubungi tubuh patogen untuk melindungi diri dari faktor luar yang tidak menguntungkan dari patogen itu sendiri. Materi ketiga yaitu perubahan fungsi fisiologis pada tanaman. Materi ketiga yaitu perubahan fungsi fisiologis pada tanaman. Pengaruh patogen terhadap fisiologis tanaman, yaitu patogen tanaman menyerang pada inangnya dengan tujuan untuk mengambil sumber nutrisi atau makanan bagi pertumbuhan patogen, di mana hal tersebut diperuntukkan untuk proses patogen masuk. Hal tersebut dilakukan yang sebelumnya dilakukan dengan patogen masuk ke dalam tubuh inang dan mematahkan reaksi pertahanan pada tumbuhan. Dalam penyerangannya itu sendiri, patogen mengeluarkan sekresi zat kimia yang dapat mempengaruhi komponen tertentu pada tanaman untuk aktivitas metabolisme dalam pertumbuhannya. Dari tanaman sakit yaitu berupa fotosintesis, translokasi air, translokasi nutrisi, respirasi, dan permeabilitas membran sel, dan transkripsi dan translasi. Di mana tanaman sakit ini fotosintesisnya dapat menurun karena hal tersebut disebabkan patogen yang menyerang menyebabkan klorofil berkurang dan kloroplasnya rusak. Sedangkan translokasi air dapat terganggu karena terjadi kerusakan silem, penyumbatan silem, penyempitan pembuluh, kerusakan stomata, kerusakan lapisan daun. Sedangkan jika tanaman sakit juga pada proses translokasi nutrisinya akan terganggu, di mana terjadi degenerasi phloem dan kerja enzim akan terganggu. Di sini maksudnya enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme atau pertumbuhan tanaman. Jika tanaman tersebut sakit, maka terdapat beberapa enzim yang seharusnya bekerja dengan baik untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman, maka akan terjadi gangguan atau tidak bekerja dengan baik. Lalu pada proses respirasi sendiri akan meningkat karena terjadinya uncoupling fosforilasi oksidatif. Metabolisme
menjadi meningkat dan terjadi lintasan pentosa. Lalu permeabilitas membran sel akan meningkat, di mana hal tersebut terjadi karena toksin patogen, karena enzim patogen, dan juga dapat dikarenakan substansi toksin lainnya. Lalu transkripsi dan translasi akan meningkat pada tanaman, sehingga hal tersebut disebabkan oleh struktur dan fungsi sel yang berubah pada tanaman. RNA meningkat serta aktivitas dan produksi enzim tersebut akan meningkat. Lalu yang selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai pertahanan tumbuhan. Nah, pertahanan tumbuhan sendiri ini yaitu berupa pertahanan tanaman untuk melangsungkan kehidupan. Sebetulnya setiap spesies dari tanaman mampu untuk diserang oleh kurang lebih 100 macam patogen yang dapat berasal dari bakteri, jamur, molekul T, virus, dan nematoda. Yang pada umumnya satu tanaman diserang oleh ratusan patogen atau ribuan individu dari satu macam patogen, dan contohnya seperti yang terjadi pada bercak daun yang di dalamnya untuk penyerangannya mungkin terdapat ribuan individu patogen. Walaupun demikian, nampak bahwa beberapa tanaman yang terserang mampu untuk bertahan hidup dan menghasilkan buah dengan baik. Hal tersebut mengindikasi bahwa pada tanaman yang terserang oleh patogen penyakit mampu untuk bertahan dan membentuk sistem kekebalannya sendiri dalam mengurangi dari penyerangan patogen itu sendiri. Nah, hal tersebut dapat terjadi jika kembali lagi pada 3 faktor terjadinya serangan patogen atau terjadinya penyakit yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu patogen yang virulen, inang, dan lingkungannya. Jika salah satu tersebut tidak bekerja dengan baik atau tidak mendukung dari pertumbuhan patogen, maka penyakit yang menyerang dapat diatasi atau patogen tidak dapat menyerang lebih lanjut. Nah, ini terdapat ringkasannya, yaitu pertahanan dibagi menjadi 4, yaitu pertahanan struktural sebelum infeksi, pertahanan kimia sebelum infeksi, pertahanan struktural setelah infeksi, dan pertahanan kimia setelah infeksi. Pertahanan struktural sebelum infeksi dibagi menjadi 4 juga, yaitu lapisan lilin dan kutikula, struktur dinding sel epidermis, ukuran, kerapatan, serta bentuk stomata dan lentisel, serta ketebalan dinding sel dan jaringan. Sedangkan pada pertahanan kimia sebelum infeksi, yaitu penghambatan yang dikeluarkan tanaman ke lingkungannya, hambatan yang ada dalam sel tanaman sebelum infeksi, pertahanan karena tidak adanya faktor esensial, yaitu berupa tidak adanya pengenalan antara inang dan patogen, tidak adanya reseptor atau inang dan sisi sensitif untuk toksin, serta tidak adanya substansi esensial untuk patogen. Lalu pertahanan struktural setelah infeksi yaitu reaksi pertahanan sitoplasmik, struktur pertahanan dinding sel, struktur pertahanan histologis yang dibagi menjadi 4, yaitu pembentukan lapisan gabus, pembentukan lapisan absisi, pembentukan tilosis, dan deposit gum. Sedangkan pada pertahanan kimia setelah infeksi yaitu pengenalan patogen oleh tanaman inang, respon hipersensitif, fitoaleksin, detoksifikasi sitoksin patogen, dan senyawa fenol sederhana. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.